Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa dari kalian sudah pernah belajar beberapa tenses dalam bahasa Inggris tapi masih kebingungan bagaimana cara menghafalkan maupun masih bingung membedakan penggunaannya. Akan kita bahas di sini satu persatu. Kali ini kita akan fokus pada kalimat yang positif saja dulu. Oke, before starting our material, let's pray together. First kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tenses yang sudah dipelajari beberapa tetapi masih bingung, kita review dulu tentang kalimat. Jadi harus kita pahami dulu, ada kalimat itu ada kita bagi dari dua macam. Nanti ada verbal and nominal. Jadi ada kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada kata kerjanya atau verbnya, dan ada kalimat yang nominal yang tidak pakai verb. Di situ kita akan menggunakan be atau to be, ya sering disebut sebagai to be. Ini sebagai contoh, kalau verbal, I go home. Jadi saya pergi ke rumah. Pergi ini kata kerja go. Jadi saya pergi ke rumah atau pulang. I go home. Tetapi kalau nominal ini dengan makna yang hampir sama biar lebih mudah membedakan. Jadi I am at home. Saya di rumah. Saya di rumah. Nah, di rumah kan tidak ada kata kerja ya. Jadi makanya kita menggunakan be. Be-nya kebetulan am. Akan kita ulas lagi kok jadi am, apa itu be, itu apa saja, kita ulas dulu. Jadi ada beberapa perubahan baik itu kata kerja verb ataupun be atau to be tadi. Nah, jadi kalau kata kerja nanti perlu diingat bahwa perubahan kata kerja juga dalam bahasa Inggris ada tiga. Ada verb pertama, verb 1, verb 2, dan verb 3. Contohnya ada watch jadi watch, jadi watch. Ada penambahan ed di sini bentuk kedua, dan bentuk ketiganya sama. Ini yang termasuk perubahan yang beraturan, jadi mudah, gampang sekali dihafalkan. Pokoknya ada ed-nya berarti itu bentuk, kalau nggak bentuk kedua, bentuk ketiga. Ada yang tidak bisa diteni atau seperti ini, jadi ada yang tidak beraturan perubahannya. Contohnya ada do, bentuk keduanya did jadi dan, do, did, dan. Nah ini harus dihafalkan. Ada put tetap 1, 2, 3. Ada sing, sang, ada macam-macam banyak lagi. Nanti ada go, went, gone. Nah, ini perubahan verb ini yang perlu kita pahami, bahwa ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang ini akan kita buat bahan sebagai membahas tenses nanti, biar kita tahu, oh ternyata begini menghafalkannya. Oke, selain verb tadi kita juga bahas kalimat nominal, ada pakai be. Be pun ternyata juga mengalami perubahan, ada 3 kali perubahan juga. Ada bentuk pertamanya juga, ada bentuk keduanya, ada bentuk ketiga. Yang bentuk pertamanya yang sering kita kenal biasanya ada is, am, are. Kalau I biasanya pakai am, she, he, it, is, you, they, are. Nah, itu termasuk kategori bentuk pertama. Sedangkan ada juga yang tetap memakai be. Tetap memakai be itu kalau di dalam kalimat tersebut didahului oleh modal auxiliary, seperti ada will, can, should, would, dan seterusnya. Jadi I would be, jadi tidak I am. Jadi I would be kalau ada will, can-nya, I can be, dan seterusnya. Ini kategori masuk bentuk pertama. Sedangkan yang selanjutnya adalah bentuk kedua. Jadi am dan is ini ketika bentuk kedua akan berubah menjadi was, sedangkan are berubah menjadi were.
Sedangkan kalau bentuk ketiga, ketiga-tiganya ini semuanya berubah to be-nya menjadi been. Nah, ini yang perlu dihafalkan. Nah, kita lanjut ke beberapa tenses. Nah, sebenarnya tenses itu ada, kalau semuanya dibahas ada 16, tapi nanti pasti kebingungan kalau dibahas semuanya 16. Jadi kita akan bahas yang sering digunakan saja dalam percakapan sehari-hari yang normal saja. Jadi sebenarnya kalau diulas lebih dalam, tenses itu sebenarnya dibagi ada berdasarkan waktu dan berdasarkan situasi atau event yang menyertai kalimat tersebut. Kalau berdasarkan waktu, kalau waktu itu ada past, waktu sebelum sekarang berarti past, itu namanya past. Present, sekarang ini present, sekarang ketika kita berbicara itu present. Dan future itu setelah ini, besok atau setelah ini dan seterusnya, itu masa depan. Nah, itu berdasarkan pembagian waktu. Sedangkan kalau didasarkan pada situasi digunakan, kapan digunakan, itu pada dasarnya juga ada 3, walaupun sebenarnya ini ada 4, tetapi kita bahas yang dasar dulu saja. Jadi berdasarkan situasi, ada yang situasinya simple berarti ya sederhana, terus continuous atau sering disebut sebagai progresif, ini menunjukkan kalimat yang sedang terjadi, jadi sedang dilakukan, sedang terjadi, itu namanya continuous. Dan yang ketiga adalah perfect ini artinya sempurna. Maknanya apa? Maknanya bahwa perfect di sini kalimat yang kita ucapkan itu kejadiannya telah sempurna terjadi. Itu sebenarnya jadi ada 3 ini, ada pembagian seperti ini. Akhirnya kemudian ini saling disilang-silangkan, dijodoh-jodohkan, akhirnya menjadi beberapa tenses yang sebenarnya ada 4. Ini saya hilangkan satu, jadi 4 kali 4 16 tenses akan membingungkan, tapi kita bahas yang dasar dulu. Contohnya kalau nanti ada namanya simple present, ada simple past, simple future, ada present continuous, ada present perfect, dan seterusnya. Oke, kita bahas nanti simple present, simple past, simple future, present continuous, present perfect aja. Jadi kita 5 saja sebenarnya sudah cukup untuk modal berbicara sehari-hari. Selanjutnya, jadi ini kita perlu pahami dulu bahwa kita sedang di sini, present, sekarang. Jadi past itu sebelum sekarang, dan future setelah sekarang, ini konsep waktunya. Nah, yang perlu dihafalkan sebenarnya hanya ini, rumus dasar. Kalau rumusnya panjang, banyak sekali, pasti nanti bingung menghafalkannya. Jadi cukup dihafalkan ini. Jadi kalau tadi kita bahas berdasarkan waktu, kalau present saya rubah ini urutannya biar mudah nanti karena saya pakai jari ya. Jadi present, past, future. Nah, ini present 1, bentuknya 1, bentuk pertama. Tadi kita bahas bentuk 1, 2, 3 ya. Present bentuk 1, past bentuk 2. Saya balik. Future membentuk W, bukan 3 ya, bukan 3 W. Jadi will. Nah, ini untuk mengingat, memasukkan ke dalam memori kita. Jadi present, past, future, and perfect. Nah, perfect di sini. Kalau di sini perfect, kalau mau menghafalkan begitu ya. Present, past, future, will, kemudian perfect bentuk ketiga. Nah, itu dihafalkan. Ini dasarnya seperti ini. Kalau simple berarti nanti tidak ada apa-apa lagi. Terus kalau continuous, penambahan dari continuousnya sedang. Dengan ingat kalau continuous berarti ada be tadi sudah kita bahas ya. Be bisa bermacam-macam. Be dan ing, penambahan ing. Kalau di situ ada kalimat verbal verb berarti nanti yang ditambahi adalah verbnya. Kalau nggak ada kita bahas nanti. Oke. Selanjutnya, nah coba kita belajar dulu
kita ulas dari simple present. Tadi simple tadi nggak ada apa-apanya, present bentuk pertama. Berarti contoh kita yang kalimat verbal. I go to mosque every day. I go to mosque every day. Go bentuk pertama. I go. She goes to market every Sunday. She goes. Goes juga bentuk pertama, cuma ada tambahan s. Terus we study math every Monday. Kita belajar study. Jadi study juga bentuk pertama. Ini verbal. Di verbal ini yang perlu kita ingat untuk simple present dengan ini. Kita hafalkan he, she, it. Kalau he, she, it itu senangannya ada s-nya. S-E-S. Seperti ini tadi. Karena she, go-nya ditambahi s, go. Kalau di sini she studies. He, she, it. Selain he, she, it berarti bentuk pertama tanpa ada tambahan. Itu ingat-ingat ini IUD nggak ada s-nya. Sedangkan yang non verbal atau kita namakan nanti nominal, ini contohnya. They are in the library on Fridays. Mereka di perpustakaan setiap Jumat. Ya, ini are di perpustakaan, kan tidak ada kata kerjanya, makanya kita memakai be. Be-nya apa? Bentuk pertama, tetap bentuk pertama are. Is MR tadi yang bentuk pertama. Ya, bentuk pertama kan is MR. Kita lihat di sini. Nah, ini bentuk pertamanya is MR. Ya, kita balik ke sini. Terus he is a good student. Ini juga bentuk pertama karena dia adalah seorang murid yang baik. Tidak ada kata kerjanya, makanya kita pakai is. Kalau ada kata kerjanya, langsung kata kerjanya saja. Bentuk pertama. Oke, next. Kita lanjut ke simple past. Simple tadi tetap tidak ada penambahan, dan past bentuk kedua tadi ingat present past. Past bentuk kedua. Past tadi apa? Lampau, sebelum hari ini, sebelum sekarang. Jadi sebelum sekarang itu termasuk past. Nah, contohnya ini. Kalau verbal, I went to mosque yesterday. Saya pergi. Kita tetap memakai kalimat dari go tadi. Jadi when, ini bentuk keduanya. I went to mosque yesterday. Saya pergi ke musola kemarin. Nah, ini karena pas kemarin. She went, nah, dari kata go juga bentuk kedua. She went to market. Ini lebih mudah kalau pas. Pokoknya tahu bentuk keduanya, masih gampang. Verbnya bentuk kedua. We studied, yang ini peraturan. Tadi study jadi studied, dari study jadi studied. Nah, ini dari study jadi studied. Math last one. Sedangkan yang non verbalnya, yang nominalnya tetap menggunakan apa tadi? Be, tetapi be-nya juga bentuk kedua. Ingat, past bentuk kedua, present past, begitu ya. Were, jadi were. Jadi they were in the library 2 days ago. 2 hari yang lalu mereka di berarti kan ini. He was. Nah, ini kembali lagi tadi yang ini bentuk kedua, was, were. Ini harus dihafalkan juga ya. Oke, jadi bentuk kedua. Lanjut, present past. Kita ke future. Future tadi present past future. We berarti will. Nah, ingat-ingat will. Jadi will simple. Tadi I will go. Jadi kalau sudah ini tetap bentuknya kita pakai asli. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kena will auxiliary verb, model auxiliary verb will, berarti semuanya mengikutinya yang bentuk aslinya. I will go. She will go to market tomorrow. Besok. We will study math next week. Nah, ini future. Will, akan. Kalau yang non verbal berarti tadi sudah disinggung di depan bahwa khusus kalau ketemu will atau modal auxiliary seperti ini, to be-nya nggak ada is, mr, was, were. Tetap bentuk pertama tetapi pakai be. Will be. They will be in the library tomorrow. Mereka akan di perpustakaan besok. He will be a father after getting married. Dia akan menjadi seorang ayah setelah menikah.
Nah, ini contoh dari future yang simple. Oke, terus jadi apa? Present, past, future, perfect. Nah, kita bahas perfect tadi. Perfect tadi telah, berarti bentuk ketiga. Ingat-ingat, presentnya bentuk pertama, perfectnya bentuk ketiga. Nah, ini bagaimana cara menggabungkan ini? Yang penting tadi sudah ingat, perfectnya bentuk pertama, presentnya bentuk satu. Yang satu yang mana, yang ketiga yang mana. Jadi yang ketiga adalah yang setelahnya have. Ada have 3 itu. Nah, ingat-ingat, have 3, have bentuk ke, setelah have bentuk ke 3 itu perfect. Ciri-ciri dari perfect. Kita langsung ke kalimat saja. Coba ini yang kalimat verbal. I have done my homework. Jadi have dan dari kata do bentuk pertama. Kita lihat di sini tadi. Nah, ini contoh do, did, dannya bentuk ketiga. Ini adalah contoh. I have done, saya telah mengerjakan PR-ku. She has done, we have studied Arabic. Nah, di sini ada perubahan have has. Have has tadi konsepnya sama dengan yang pertama di simple present tadi. Kalau he, she, it berarti ada s-nya. Akhirnya yang dirubah adalah have-nya jadi has. Nah, ini kan bentuk pertama. Have has ini bentuk pertama juga. Nah, makanya ini presentnya di sini bentuk pertama, have-nya, terus yang ketiga yang ini verb-nya di sini. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan verb? Jadi yang dibentuk ketiga kan adalah be-nya. Tetap have-nya harus kita jaga. Jadi perfect tadi ingat-ingat, have bentuk 3. Saya ulangi, present, past, future, perfect. Perfectnya have bentuk, terus setelah itu bentuk ketiga have. Jadi have tetap, kecuali ada ini has, he, she, it ya. He has been. Jadi ini to be-nya bentuk ketiga. He has been in the airport. They have been in the airport. Mereka telah di airport. Dia telah di rumah. He has been at home. Nah, itu kira-kira pembahasan tentang beberapa tenses yang kadang, oh ya kurang satu lagi ya, present continuous. Present continuous jadi present 1, continuous being. Nah, being, ingat-ingat, sedang terjadi. Kita lihat saja langsung contohnya dalam kalimat I am doing my homework now. Saya sedang mengerjakan PR-ku sekarang. Nah, ini am, is, are is, ini bentuk pertama dari ini. Jadi bentuk pertamanya tetap pakai to be. Jadi ciri-cirinya diingat-ingat, to be ing. Nah, to be ing, to be-nya yang bentuk pertama karena present continuous. Nah, present bentuk pertama dan continuous ada ing-nya. Jadi ada to be yang bentuk pertama dan ing. Jadi I am doing my homework, dari kata do ditambahi ing. She is doing her project. Dia sedang mengerjakan, dari kata do juga tambah ing. We are studying, dari kata study jadi tambahi ing. Sedangkan untuk yang nominal yang ditambahi apanya? Yang ditambahi be-nya. Konsepnya tetap dari awal tadi. Jadi kalau kata kerja yang dirubah, kalau nominal berarti be-nya yang diotak-atik. Jadi they are being nervous now. Mereka sedang mendredeg sekarang. He is being at home now. Dia sedang di rumah sekarang. He is being sekarang sedang, itu continuous, sedang terjadi, sedang berlangsung. Itu ya. Itu ulasan tentang tenses. Semoga kalian bisa mudah untuk menghafalkannya. Jadi kembali lagi yang paling penting adalah ini rumus dasarnya. Jadi present, past, future will be, perfect, have 3, dan continuous being. Itu aja. Oke, dan ini perubahan ini juga harus dihafalkan. Minimal kita tahu ini bentuk pertama, bentuk keduanya ini, bentuk ketiganya ini. Kalau ini
kita banyak latihan, banyak buka kamus, nanti insya Allah bisa. Kalau yang ini yang beraturan gampang sekali ya, pokoknya ada penambahan ed berarti itu bentuk kedua dan ketiga. Oke, I think that's all for this session. Semoga bisa dipahami dan bisa mudah menghafalkan. Nanti kita sebelum kita akhiri jangan lupa untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.